Ustaz. Sudah, silakan Ustaz. Oke. Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di sore hari ini kita mempelajari mengenal la yang dinamakan nafiyah lil jinsi. Yang pertama, contoh rangkaian mubtada khobar dalam bentuk normalnya sebelum kemasukan lafadz la. Misalnya berbunyi ar-rajulu fil baiti. Ini contoh dalam bahasa Arab ya, di Quran nggak ada. Ar-rajulu fil baiti. Ar-rajulu sebagai mubtadaun, sedangkan fil baiti kedua kata ini sebagai khobar untuk mubtada. Ar-rajulu seorang laki-laki, fil baiti ada di dalam rumah. Ini arti kalimat ar-rajulu fil baiti. Jika lafadz rajulu sebagai mubtada ternyata dimasuki huruf la, lam alif la, maka bentuk jadinya berbunyi la rajula. Lamnya akhirnya fathah. Tadi ar-rajulu, sekarang la rajula. La rajula fil baiti. Yang menarik adalah ketika lafadz ar-rajulu tadi pakai alif lam, isim ma'rifat alif lam ar-rajulu, ketika kemasukan lafadz la, maka alif lamnya harus dihapus. Ini sudah kaidah bahwa kalau ada isim sebagai mubtada ternyata aslinya berawalan alif lam terus dimasuki lafadz la yang artinya tidak ada, maka alif lamnya harus dihapus. Maka bentuk jadi la rajula. Alif lamnya tidak lagi tertulis. Sekarang diartikan la rajula fil baiti. Tidak ada orang laki-laki di dalam rumah. Maka setelah la masuk ke lafadz bagian mubtada, maka rajula tidak boleh lagi disebut sebagai mubtada. Sebab yang menduduki posisi sebagai mubtada adalah lafadz la itu sendiri. Lafadz la yang mubtadanya. Sedangkan rajula berubah statusnya sebagai statusnya isimnya la, isim bagi la. La rajula, la di sini posisi mubtadanya, sedangkan rajula adalah isim atau pelaku, isim menjelma di dalam lafadz la itu sendiri. Maka la rajula artinya tidak ada orang laki fil baiti di dalam rumah. Sedangkan lafadz fil baiti yang tadi awalnya adalah statusnya sebagai khobar untuk ar-rajula sebelum kemasukan la tadi, berhubung sekarang kemasukan la, maka fil baiti harus berubah istilahnya, yakni khobar bagi lafadz la, tidak boleh khobar bagi lafadz rajula. Jadi huruf la adalah huruf nafi lil jinsi. Nafi adalah menyangkal, lil jinsi adalah untuk jenis, maksudnya menyangkal keberadaan jenis benda. Menyangkal keberadaan jenis benda. Berarti kalau berbunyi la rajula, tidak ada sosok benda yang berwujud manusia laki-laki fil baiti di dalam rumah. Itu maksudnya nafiyah lil jinsi. Huruf nafi lil jinsi yakni bisa masuk ke dalam jumlah ismiyah dan bisa beramal. Apa beramal? Berbuat. Berbuat ngapain? Merubah. Merubah apa? Merubah mubtada yang tadinya marfu'un, marfu'un akhiran doma, berhubung ada la nafi lil jinsi, maka mubtadanya enggak boleh marfu'un, tapi harus mabniun. Mabniun ala fathin. Jadi fathah ini jangan bilang mansubun, salah. Bukan mansubun, tapi mabniun ala fathin. Kenapa mabni? Harus. Kenapa harus? Karena la ini meniadakan wujud jenis bendanya. Jadi berbunyi la rajula, berbunyi la ini fathahnya bukan mansubun tapi mabniun. Makanya dalam penulisannya yang tadi rajula pakai alif lam dihapus supaya mabniun, supaya menguatkan bahwa fathah mabniun bukan mansubun. Lah kalau ada alif lamnya depannya, maka bisa dianggap sebagai mansubun. Lamnya ini bisa berbunyi la ar-rajula, la ar-rajula, maka bisa mansubun. Berhubung alifnya dihapus, maka ini memperkuat bahwa fathah akhirannya bukan mansubun tapi mabniun ala fathin, harus fathah. Maka bentuk jadi la rajula, la adalah nafiyat. Kalau di i'rab
La adalah harfu nafiyin lil jinsi atau nafiyatun lil jinsi mabniun ala sukun. Ini la ini. Rojula karena la ini mabniun ala fatahin. Fi mabniun ala sukun. Al baiti majrurun bi fi. Ini i'rab singkatnya. Berikutnya tampilannya. Sekarang i'rab secara keseluruhan. Berbunyi lafadznya la rojula fil baiti. La namanya harfu nafyin lil jinsi. Ini nama aslinya. Harfu, jangan fun ya. Fu, karena dimudofkan, disandarkan kepada nafyin. Harfu nafyin lil jinsi. Atau dengan istilah lain, nafiyatun lil jinsi. Boleh seperti itu? Boleh. Harfu nafyin lil jinsi mabniun ala sukunin. Karena lanya panjang, alifnya sukun. Sekarang rojula. Rojula adalah, kalau di rob urutannya, nama isimnya dulu. Apa namanya? Isim jenis, ismul jinsi. Setelah nyebut namanya, baru kedudukan dalam kalimatnya. Apa rojula kedudukannya? Sebagai ismu la. Isimnya la. Jangan ismu, tapi ismu. Karena dimudofkan. Ismu la. Isimnya la, mabniun ala fatahin, kalau berbunyi rojula, mabniun ala fatahin fi mahalli raf'in mubtadaun. Jadi rojulu berubah jadi rojula gara-gara la, tapi dalam kalimatnya apa? Mabniun ala fatahin, tapi di posisi raf'in mubtadaun. Ini posisi aslinya. Fi mahalli di dalam keadaan rofa atau marfu, mubtadaun, ini asalnya. Jadi kalau di i'rab, la adalah harfu nafyin lil jinsi mabniun ala sukunin. Rajula ismul jinsi isim la, ismu la mabniun ala fathin fi mahali raf'in mubtadaun. Berikutnya, sekarang fil baiti, fi harfu jarrin mabniun ala sukunin. Kalau al-baiti ismul jinsi majrurun bifi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun li'annahu ismun mufradun munsorifun. Berbunyi ti fil baiti. Ini i'rab lengkapnya. Sekarang lanjutan i'rabnya, lanjutannya. Wal jumlatu, ini i'rab secara rangkaian jumlah. Wal jumlatu, apa jumlahnya? Rangkaian kalimat. Wal jumlatu, dan rangkaian kalimat minal jari wal majruri, dari huruf jar dan isim yang dimajrurkan, ini dapat fil baiti maksudnya. Wal jumlatu, dan rangkaian kalimat fil baiti, yakni minal jari wal majruri, itu muta'allikun. Nah, kalau berkata itu saling ikat mengikat kalau diberkata. Nah, saling terikat. Saling terikat kedua kata itu bimahdufin, dengan sesuatu yang tersembunyi, takdiruhu, yang hakikatnya adalah berbunyi kainun. Kainun artinya ada. Maka lafadz la rojula fil baiti aslinya la rojula kainun fil baiti. La rojula, tidak ada sosok orang laki-laki, kainun berada, kainun berada fil baiti. Ini kalau jumlah tu fil baiti. Kalau berikutnya, wal jumlatu minal jari wal majruri, wal jumlatu, dan rangkaian kalimat minal jari, dari huruf jar, wal majruri, dan isim yang dijarkan, itu wa muta'alliqihi, dan yang saling berkaitan dengannya. Ini lafadz kainun, wa muta'alliqihi, dan lafadz kainun yang saling berkaitan dengan kedua kata tadi, fi mahali raf'in khobaru la, khobarnya la, fi mahali raf'in, dalam keadaan marfu'un atau raf'a, khobaru la, khobarnya lafadz la. Jadi tulisan la rojula fil baiti, la huruf nafi lil jinsi, rojula isimnya la, kalau fil baiti lengkapnya kainun fil baiti adalah khobarnya lafadz la. Khobarnya la berbunyi kainun fil baiti. Singkatnya berbunyi fil baiti adalah khobarnya la, sedangkan rojula adalah isimnya la. Sekarang contoh yang lain.
Misalnya kalimatnya di Al-Quran berbunyi la ikroha fiddini. Kalau di Rob la ikroha fiddini, la nafiyatun lil jinsi atau harfu nafiyin lil jinsi mabniun ala sukun. Ikroha ini masdarun. Artinya apa ikroha? Ada yang tahu barangkali ikroha? Ini paksaan. Arti perkata adalah kebencian. Dia kata karya yakrohu membenci. Arti perkata kebencian dijadikan paksaan. La ikroha, tidak ada paksaan fitini di dalam agama. La ikroha, ikroha adalah masdarun. Masdarun mabniun ala fatahin. Ya, ala fatahin. Kalau fitini fi harfu jarrin mabniun ala sukun. Ad-dini artinya agama, ad-dini ismul jinsi majrurun bifi. Sekarang wal jumlatu minal jari wal jumlatu fid-dini boleh seperti itu. Wal jumlatu fid-dini dan rangkaian kalimat fid-dini adalah khobaru la. Kalau ikra adalah isim la, kalau fid-dini khobaru bagi lafadz la. Nomor 2 contohnya la ilaha illallahu. La ilaha la harfu nafiyin lil jinsi mabniun ala sukun. Ilaha isim jenis ismul jinsi mabniun ala fatahin isim la. Ya. Illa harfu istithna'in. Istithna mengecualian mabniun ala sukun. Ya. Allahu lafdul jalalati boleh, isim alam juga boleh. Lafdul jalalati apa? Marfuun karena marfuun karena khobaru untuk la. Dan dua ini sebetulnya dua ini illa wal jumlatu ilallahu, dua kata ini adalah talikoni saling berkaitan, khobar untuk lafadz la. Kalau ilahnya dihapus, Allahu khobar untuk la. Karena ada ilallahu maka kedua kata inilah jadi khobar untuk lafadz la. Contoh bawahnya la haula wa la quwata illa billahi. La harfun nafyin lil jinsi mabniun ala sukun. Haula artinya daya. Daya boleh daya. Kalau kuwata boleh kekuatan. Daya upaya di Indonesia dengan upaya biasanya ya. Daya dan upaya. Daya. Haula ini kalau dilihat dari asosulnya ini mustaq sebetulnya, tapi dijamitkan. Ismul jinsi mabniun ala fatahin, isimnya la, isim yang pertama. Wala wa huruf atop mabni ala fatahin, la nafiyatun lil jinsi mabniun ala sukun, quwata masdarun mabni ala fatahin, isim la yang kedua. Illa huruf istithna mabniun ala sukun, billahi bi harfu jarrin mabni ala kasrin. Allahinya labdul jalalati majrurun bilba atau bibi. Wal jumlatu illa billahi ini khobar bagi la. La yang pertama la haula dan khobar bagi la yang kedua berbunyi la quwata. Ini contoh i'rab singkatnya dari kalimat nomor 1, 2, dan 3. Sekarang saya terusin ditambahi tentang huruf la nafil jinsi yang pernah saya tampilkan dalam kajian umum. Saya perjelas hari ini. Di layarnya ada diagram singkat la di Al-Quran yang diartikan tidak ada dua macam. La yang arti tidak ada dua macam. Yang pertama, la ketemu isim akhirnya fathah. Yang kedua, la ketemu isim yang akhirnya doma. Contoh yang dapatkan berbunyi la isma wala isma. Contoh la haula wala quwata. Tadi katakan la haula wala quwata. Haula isma atau isim, quwata juga isma atau isim. Maka la artinya tidak ada. La isma wala isma. Tidak ada nama dan tidak ada nama. La haula tidak ada daya. Wala quwata dan tidak ada kekuatan. Maka huruf la yang ketemu isim akhiran fathah, la ini bermaksud kan huruf nafi lil jinsi. Apa nafia? Meniadakan jenis. Maka bermaksud meniadakan wujud bendanya. Wujud jenis bendanya. Ini kalau la ketemu isim yang akhirnya fathah. Di Al-Quran ada juga la ketemu isim akhiran doma alias marfu'un.
la ismun wala ismun. Misalnya saya rubah la haulun wala quwwatun. Tadi kan la haula, sekarang la haulun misalnya. La haulun wala quwwatun. Sama artinya. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan. Cuma bedanya, beda status amalannya. Kalau la ketemu isim akhiran doma atau marfu'un, maka la bermaksud meniadakan perbuatannya. Ya, meniadakan perbuatan isimnya. Kalau la ketemu isim akhirannya fathah, maka la bermaksud meniadakan wujud isimnya. Contoh di Al-Quran. Berikutnya, tampilan berikutnya. Misalnya Al-Baqarah ayat 197. La rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Saya baca lengkap ayat 97. Al-hajju ashurun ma'lumatun. Haji adalah ashurun beberapa bulan, maklumatun yang diketahui. Al-hajju mubtadaun, ashurun ini khobarun. Maklumatun sifat bagi ashurun. Lanjutannya, faman farodo famaka. Fa ini huruf istiqnafiyah atau awal kalimat, pemenggal kalimat. Man farodo barang siapa, farodo itu mewajibkan diri. Man barang siapa berarti isim syarat. Farodo mewajibkan, ini fi'il madi. Fihinna di dalamnya, hina itu nya ini, domir ini nya, kata ganti untuk ashurun. Karena ashurun adalah bentuk jamak, sahrun 1 bulan, ashurun jamaknya, maka domir untuk isim yang bentuk jamak pakai hinna karena mu'annas atau taksir. Fihinna di dalamnya, di dalam bulan-bulan haji itu maksudnya. Faman maka barang siapa, fa huruf istiqnafiyah, man barang siapa, ini isim istifham, kata tanya, farodo mewajibkan diri, ini fi'il madi, fihinna fi huruf jar, hina domirun, barizun mutasilun. Mau jar apa? Butuh maf'ulun bi al-hajjah. Kenapa aja? Maf'ulun bi dari farodo. Berhaji maksudnya. Fala rofasa, maka tidak ada ucapan kotor, wala fusuko, dan tidak ada perbuatan fasik, wala jidala, dan tidak ada perkelahian fil haji, di dalam haji. Fala, tadi fa adalah maka, ini adalah huruf jawab. Karena man adalah isim syarat, maka fala, fa adalah huruf jawab. La ini huruf nafiyah lil jinsi. Rofatha mabniun ala fatahin. Wa huruf atof la nafiyah lil jinsi. Fusuko mabniun ala fatahin. Wala wa huruf atof la nafiyah lil jinsi. Jidala akhiran la mabniun ala fatahin. Sekarang nomor 2 saya rubah. Nomor 1 akhiran fathah semua. Rofatha, fusuko, jidala. Nomor 2 saya ganti marfu'un. Rofasun, fusukun, jidalun. Artinya sama. Jadi artinya sama. yakni la rofatha, la fusuko, la jidala. La rofasun, la fusukun, la jidalun. Artinya sama pada lafaz la. Apa la artinya? Tidak ada. Tidak ada ucapan kotor. La fusukun, la fusuko. Tidak ada perbuatan fasik. La jidala, la jidalun. Tidak ada perkelahian. Arti sama, tapi bedanya adalah kalau nomor 1, karena isimnya akhiran fathah mabniun, maka bermaksud la adalah meniadakan wujud kejadian. Makanya la namanya harfu nafyin lil jinsi, menafikan keberadaan jenis benda. Sedangkan kalau la ketemu isim yang marfu'un, la ini meskipun artinya tidak ada, tapi nama hurufnya bukan huruf nafi lil jinsi, tapi hanya huruf nafi gitu aja. Kalau la yang nomor 2 harfu nafyin, kalau nomor 1 harfu nafyin lil jinsi. Ya, bedanya itu. Meskipun artinya sama. La rofatha, la fusukun, la rofatha, la rofasun, sama artinya. Sama artinya, la artinya tidak ada, tapi beda nama huruf la-nya. Nomor 1 huruf la namanya nafyin lil jinsi. Kalau nomor 2 hanya harfu nafyin, hanya huruf nafi. Itu mengenai perbedaan nama huruf la. Sekarang kandungannya, kandungan ayatnya. Nomor 1
karena berbunyi la rafasa wala fusuqa wala jidala, karena isimnya mabniun ala fatahin, maka la ini bermaksud meniadakan wujud kejadiannya. Yani apa? Kejadian apa? Barang siapa sedang berhaji, maka jangan sampai kondisi suasana berhajinya itu ada kejadian. Kejadian apa? Rofasa. Kejadian terdengar olehnya suara ucapan kotor dari mulut orang lain. Yang kedua, wala fusuko. Jangan sampai terlihat ada kejadian olehnya perbuatan fasik dari tingkah laku orang lain. Wala jidala. Karena la bermaksud meniadakan wujud kejadian, maka bermaksud jangan sampai terlibat urusan dengannya segala bentuk permusuhan yang berujung kepada perdebatan atau perkelahian. Jadi barang siapa sedang berhaji, maka orang-orang sekitarnya jangan sampai ketika berbuat rofasa, fusuko, jidala, jangan sampai ketahuan ya, demi menghormati orang berhaji itu. Jangan sampai orang berhaji itu melihat orang lain sedang berbuat rofasa, fusuko, jidala. Intinya tidak boleh ada perbuatan rofasa oleh orang lain yang dilihat oleh jamaah haji. Itu intinya. Meniadakan kejadian rofasa, meniadakan kejadian fusuko, meniadakan kejadian jidala. Intinya jangan sampai ada ketiga kejadian tersebut ketika hari-hari ibadah haji. Ini kalau isimnya mabniun ala fatahin. Lah kalau marfu'un la rafasun wala fusukun wala jidalun. Kalau isimnya marfu'un maka la kan bukan nafi lil jinsi tapi huruf nafi gitu aja. Karena nafi saja maka bermaksud meniadakan isim mustaknya. Apa mustaknya? Perbuatannya. Meniadakan perbuatannya sendiri. Yakni barang siapa sedang berhaji, maka orang yang sedang berhaji itu jangan sampai dia berucap kotor. Ikut-ikutan suara ucapan kotor dari orang lain yang dia dengar dari mulut orang lain. Yang kedua, jangan sampai orang yang sedang berhaji itu dia berbuat fasik. Ikut-ikutan berfasik kayak tingkah laku orang lain yang dia lihat. Yang ketiga, wala jidala. Jangan sampai orang yang sedang berhaji itu ikut-ikutan berkelahi atau berdebat, emosi, kayak emosinya orang yang dia lihat itu. Ini kalau rofasun, fusukun, jidalun. Ternyata di Al-Quran tidak berbunyi la rofasun, la fusukun, la jidalun. Tidak marfu'un, tapi mabniun. Apa maksudnya? Mari kita demi menghormati hari-hari bulan-bulan haji, mari dalam tanda kutip ya, kalau ingin berbuat rofasa, jangan di bulan-bulan haji. Kalau berbuat fusuko, jangan di bulan-bulan haji. Kalau ingin berbuat berkelahi, berdebat, berbantah-bantahan emosi, jangan sampai dijadwalkan di bulan haji. Itu hikmahnya. Meniadakan kejadiannya demi menghormati hari-hari bulan-bulan haji. Ini kalau berbunyi la rofasa, la fusuko, la jidala. Tapi kalau marfu'un, la rofasun, la fusukun, la jidalun, ada kesan bahwa hanya orang yang sedang berhajilah tidak boleh berbuat rofasa, tidak boleh berbuat fusuko, tidak boleh berbuat jidala. Sedangkan orang lain yang nggak sedang berhaji boleh masih bebas rofasun, bebas fusukun, bebas jidalun. Gitu bedanya. Itu bedanya. Berikutnya, contoh lagi. La bai'a wala khullata wala syafa'ata. Fatkah semua mabniun. Saya ganti marfu'un. La bai'un wala khullatun wala syafa'atun. Ini marfu'un yang nomor 2. Nomor 1 mabniun ala fatahin. Kalau nomor 2 adalah marfu'un. La bai'un, benar marfu'un. Contoh kalimatnya di Al-Baqarah 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu infakana oleh kalian mimma dari apa yang rozaqnakum kami berikan rizki kalian min qabli dari sebelum an ya'tiya datangnya suatu hari la bai'un, ingat ya marfu'un. La bai'un meskipun artinya la itu tidak ada. La bai'un tidak ada jual beli di dalamnya. Wala khulatun dan tidak ada joinan atau persahabatan. Wala syafatun dan tidak ada pertolongan. Jadi meskipun la di sini artinya tidak ada,
Padahal isimnya akhirnya marfu'un, itu karena bermaksud meniadakan perbuatannya. Jadi arti sama. La bai'a la bai'un, tidak ada jual beli. La khullata la khullatun, tidak ada persahabatan. La syafa'ata la syafa'atun, tidak ada pertolongan. Arti sama, bedanya adalah nomor 1 karena huruf nafiyah lil jinsi meniadakan wujud kejadian. Sedangkan nomor 2 adalah huruf nafi saja, berarti meniadakan isim mustaq, yakni perbuatan di dalam isim mustaq tersebut. Karena isim mustaq adalah, di dalam isim mustaq ada perbuatan fi'il. Ingat ya, karena isim mustaq berasal dari fi'il, maka isim mustaq di dalamnya ada fi'ilnya. Makanya la bai'un artinya adalah tidak ada perbuatan ya. Tidak ada perbuatan jual beli. Kalau la bai'un tidak ada perbuatan jual beli. Kalau la bai'a tidak ada kejadian acara jual beli. Itu maksudnya. Nomor 1 paling atas. La khullata, tidak ada acara join-joinan. Tidak ada acara persahabatan. Kalau wala khullatun, tidak ada perbuatan persahabatan. Kalau la syafa'ata, tidak ada acara tolong-menolong. Tidak ada acara kejadian tolong-menolong. Kalau la syafa'atun, tidak ada perbuatan tolong-menolong. Nah, ini bedanya itu. Sekarang spesifiknya kepada kandungan ayatnya. Nomor 1 berbunyi la bai'a wala khullata wala syafa'ata. Karena fatkah semua mabniun ala fatahin. Apa mabniun bermaksud la di sini? Meniadakan wujud kejadiannya. yakni pada hari kiamat adalah hari di mana tidak ada acara transaksi jual beli atau tebus menebus melalui timbangan amalan. Wala khullata, dan tidak ada acara bela membela antar sahabat, antar nasab. Wala syafa'ata, dan tidak ada acara kejadian tolong menolong. Misalnya seorang nabi nolong umatnya atau amalan infak nolong orang yang berinfak. Tidak ada kejadian itu. Jadi huruf nafi lil jinsi adalah meniadakan wujudnya, entah wujud orang atau wujud kejadian. Itulah fungsinya huruf la nafi lil jinsi. Sekarang yang contoh nomor 2. La bai'un wala khullatun wala syafa'atun. Karena marfu'un semua isimnya, maka la yang artinya la bai'un, tidak ada jual beli. Maksudnya meniadakan apa? Meniadakan perbuatannya, amalannya, perbuatannya sendiri. yakni pada hari kiamat nanti tidak ada lagi kesempatan berbuat bagi diri seorang itu untuk ikutan transaksi jual beli amalan, tebus menebus amalan melalui timbangan. Yang kedua, wala khullatun, karena marfu'un maka la bermaksud meniadakan perbuatan. yakni apa? Tidak ada lagi kesempatan berbuat atau perbuatan bagi diri seseorang untuk ikutan bela membela antar sahabat, bela membela antar nasab. Tidak boleh. Yang lainnya boleh, dia yang tidak boleh. Gitu maksudnya. Wala syafa'atun, karena tun atau marfu'un. Berarti di hari kiamat nanti adalah apalah ini? Meniadakan perbuatan. yakni tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat bagi diri orang itu untuk ikutan tolong-menolong. Misalnya seorang nabi ikutan nolong umatnya. Atau amalan infak, ikutan nolong orang yang berinfak. Tidak bisa. Dikala orang yang bisa, dia tidak bisa. Dikala yang lainnya bisa, dia tidak bisa. Itu kalau isimnya marfu'un. Jadi kesimpulan singkatnya adalah, kalau la ketemu isim yang sebelah kirinya fathah, maka la artinya tidak ada. Begitu pula lam alif la ketemu isim berikutnya akhirnya domatain atau marfu'un, maka la artinya tidak ada. Bedanya adalah arti sama tidak ada. Bedanya adalah kalau isimnya mabniun ala fatahin alias akhiran fathah, maka la di sini bermaksud meniadakan wujud jenis, entah jenis sosok makhluknya keberadaannya nggak ada, atau jenis kejadiannya
dianggap nggak ada kejadian itu. Tapi kalau isimnya marfu'un atau domatain, maka la ini nama hurufnya bukan huruf nafi lil jinsi, tapi hanya huruf nafi gitu aja. Harfu nafien gitu aja. Nggak pakai kata-kata lil jinsi. Kenapa? Karena huruf nafi kalau ketemu isim yang marfu'un, maka menafikan atau menyangkal perbuatannya. Kejadiannya ada, tapi perbuatannya tidak boleh dilakukan. Gitu maksudnya. Kalau la rofasa, meniadakan kejadian rofasa. Jadi itu bedanya. Meskipun kedua la ini, nomor 1, nomor 2 artinya sama, tapi maksud atau spesifiknya berbeda. Huruf nafil jinsi adalah meniadakan wujud kejadian. Kalau huruf nafi saja hanya meniadakan perbuatan. Dari keterangan singkat tadi, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Misal lanjutin. Boleh silakan diaktifkan untuk la nafil jinsi. La yang ada. Boleh silakan. Tanya, bagaimana cara membedain taunya fatah sama domatain itu? Kalau Arabnya gundul gitu kan. Oh gitu, iya. Iya, betul. Jadi, gimana cara mengetahui ya kalau Arabnya gundul ya? Nah, ini contoh. Mari kita lihat di layar ya. Surat Al-Baqarah ayat 254, bagi contohnya dulu aja. Kita bayangkan Arabnya gundul ini, ya gundul semua. Maka ketika ketemu yang saya kotai warna merah, la, berikutnya kan ba, ya sama ain, bacanya apa ya? Misalnya kita nggak tahu ini gundul ini, baik apa, baiun ya? Gimana yang mengetahuinya ya? Nah, ingat bahwa di setiap ayat Al-Quran, ayat itu mengandung ajaran. Ya, ingat ya, firman Allah bermuatan ajaran. Ya, firman Allah bermuatan ajaran. Entah ajarannya bermuatan akidah, atau ajarannya bermuatan syariat, atau ajarannya bermuatan akhlak. Nah, sekarang ini pertama ini kita ikhtiar merubah sendiri, ikhtiar meraba-raba sendiri. Kita bayangkan la baiun. Ingat kalau la baiun maka la huruf nafi. Kalau la bai'a maka la nafil jinsi. Nah, sekarang kita pegang dulu ilmu bedanya la nafi dengan la jinsi. Pegang dulu, la nafi adalah hanya menyangkal perbuatan. Kalau nafi lil jinsi menyangkal kejadiannya. Nah, sekarang dirasakan artinya. Kita anggap semua. La bai'un, la khullatun, la syafa'atun. Nah, dengan kita anggap maka lainnya adalah meniadakan perbuatan. Sedangkan secara ajaran akidah dalam Islam, apa? Pada hari kiamat nanti, ada timbangan amalan. Jual beli amalan dengan timbangan ada. Yakni apa? Barisa beramal kebaikan Allah beli dengan surga. Ada berlaku jual beli ada. Berlaku syafaat juga ada. Nah, karena ada gitu, maka bagi kita sudah menemukan akidah. Kalau sudah coba akidah, maka ayat ini berbunyi Kenapa Karena kalau bunyi tidak bertentangan dengan akidah ajaran Islam. Kalau berbunyi la bai'a, la khullata, la syafa'ata, maka ayatnya bertentangan dengan ajaran akidah Islam. Nah, itulah salah satu cara mudah adalah kita bahkan ilmu tentang akidah itu. Apa akidah? Keyakinan. Kita yakin bahwa di akhirat ada namanya perbuatan syafaatun. Ada kejadian syafaatun. Ada kejadian jual beli amalan dengan timbangan. Ada seperti itu. Ada kejadian khulatun, tolong menolong. Anak nolong orang tua. Sahabat nolong orang lain. Ada kejadiannya. Nah, karena ada, maka isimnya marfu'un. Lah ini hanya nafi saja. Menafikan perbuatan. Bukan meniadakan kejadian. Ini salah satunya adalah kita pegang dulu tentang ayat ini. Kalau dibayangkan berbunyi la bai'a, berarti bertentangan dengan ajaran akidah. Kalau la bai'un tidak bertentangan. Berarti la bai'un bunyinya. Kalau diharokati Arab gundulnya. Itu contohnya, cara mengetahuinya. Karena tiap ayat mengandung ajaran. Tuh, pemahaman ayatnya. Yang lain silakan tanyakan. Yang lain? Contohnya? Ustaz, tanya boleh? Ustaz. Boleh. Kalau yang di fathah tadi kan kedudukannya sebagai isimnya la. Betul.
Nah, kalau di irobnya yang marfu itu kedudukannya ya apa? Ya, mubtadaun dong. Contoh ya, lihat di Langsung gitu layar. ya. Ya, contoh ya, di layar nomor 2, la rofasun, wala fusukun, wala jidalun. La rofasun, la kalau huruf nafi saja tidak bisa beramal. Makanya rofasun, mubtadaun marfuun. Jadi adalah nggak adalah, tetap rofasun adalah mubtadaun marfuun. Kenapa? Karena huruf nafi tidak bisa beramal. La ya, la malif la yang bisa beramal cuma 2. La nahi, la yang artinya jangan karena menjazmkan fiil. Yang kedua, la nafilil jinsi karena merubah isim menjadi mabniun. Catat ya. La malif la ada 3. La artinya tidak, la artinya jangan, la artinya tidak ada. Nah, kalau la artinya tidak namanya huruf nafi. Huruf nafi nggak bisa beramal. Makanya isim berikutnya marfuun. Nggak pakai la adalah nggak pengaruh. Tetap marfuun. Mubtadaun marfuun. Kalau la-nya huruf nahi atau la artinya jangan, cirinya apa? Ketemu fiil berikutnya. Fiilnya majzumun. Kalau la huruf nafilil jinsi, cirinya apa? Ketemu isim. Isimnya harus akhirannya mabniun ala fatahin. Jadi kalau isimnya akhirnya fathah, maka isim sebagai rofasa adalah isim bagi la, isimnya la. Nah kalau la rofasun adalah mubtadaun marfuun, bukan isimnya la, bukan. Nah, tadi keliru. Yang lain silakan tanyakan tentang nafil jinsi dari contoh ini barangkali ada. Kalau nggak ada, ini sebagai PR-nya adalah di layar ini kita sebagai PR-nya di layar kelihatan 3 nomor angka. Ini boleh barangkali nih dari grupnya masing-masing memberikan i'rab dalam grup masing-masing di WA-nya. Di i'rab nomor 1, 2, dan 3. La ikraha fidini, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahi. Di i'rab per kata, per maupun per jumlah perangan kalimatnya. Contoh ini. La ikroha. Ini 2 kata ini, kalau di i'rab jumlahnya apa jumlah? I'rab rangkaian kalimat. I'rab jumlahnya, la ikroha sebagai mubtada, fidini sebagai khobar. Contoh lagi, la ilaha illallahu. La ilaha sebagai mubtada, illallahu sebagai khobarnya. La haula wala quwata. La haula mubtada yang pertama. La quwata mubtada yang kedua, illa billahi khobar. Khobar bagi kedua jumlah tadi itu. Khobar bagi la haula dan khobar bagi la quwata. Ini kalau i'rab jumlahnya. Jadi silakan mencoba di grupnya masing-masing menulis apa catatan untuk i'rab dari ketiga nomor apa kalimat ini, la ikraha fid-dini, la ilaha illallah dan la haula wala quwata. Terakhir sebagai kesimpulannya dalam diagram ini saya catatkan. Sekarang ciri yang paten, yang prinsip. Apa yang prinsip? Kita lihat diagram. La malif la, di Al-Quran ada 2. Artinya diartikan tidak ada 2 macam. La arti tidak ada, yang bawah la arti tidak ada. Sekarang bedanya, kalau yang atas, la cirinya arti tidak ada adalah ketemu isim yang akhirannya fathah. Contoh la isma wala isma. Kedua-duanya fathah, kenapa? Mabniun ala fatahin. Tapi kalau la ketemu isim yang akhirnya doma atau marfuun dan pengen la diartikan tidak ada, itu cirinya adalah isimnya harus jumlahnya lebih dari 1. Lebih dari 1. Contoh la ismun wala ismun. Contoh la huwa la la bai'un wala khullatun. La khullatun wala syafa'atun. Jadi kalau la-nya muncul 2 kali, maka la tersebut boleh diartikan tidak ada. Boleh diartikan seperti huruf la nafi lil jinsi. Boleh dengan syarat isimnya muncul 2 kali. La khatun wala syafa'atun. Enggak boleh 1 kali, misalnya la syafa'atun saja, terus enggak ada lagi. Wala nggak ada, wala lagi. Nggak boleh.
Maksudnya nggak boleh la dengan tidak ada, nggak boleh ya. Jadi kalau la ketemu isim sebelah kiri marfuun dan cuma satu la-nya, nggak ada huruf atof dengan berbunyi wala titik-titik, nggak muncul lagi wala sebelah kiri, cuma satu la ketemu isim, maka la hanya artinya tidak boleh dijadikan tidak ada, tidak boleh. Jadi yang prinsip adalah la malif la boleh dijadikan tidak ada kalau ketemu isim yang isimnya ada dua dan la-nya muncul dua kali. La ismun wala ismun, la quwa la kholatun wala syafaatun, la bai'un wala khullatun, la khullatun wala syafaatun. Kita bandingkan ayatnya hanya muncul la syafaatun, terus nggak ada kata-kata wala, maka la syafaatun arti berkata tidak boleh dijadikan tidak ada syafaat, nggak boleh, tapi adanya adalah tidak syafaat, tidak berbuat syafaat. Itu saja dari singkat, tidaklah syafaat atau tidaklah pertolongan, seperti itu. Ini yang prinsip adalah kalau la ketemu isim yang marfuun harus la-nya ada dua. Tapi kalau la yang artinya tidak ada ketemu isim yang mabniun cuma satu tidak apa-apa. Nggak harus berbunyi wala, nggak harus dua kali la-nya muncul. Kenapa? Karena sudah pasti mabniun al-fathah. Mabniun al-fatkin isimnya. Maka nggak butuh perjelas isim berikutnya yang juga fathah. Tidak butuh. Ini bedanya mengenai la nafilil jinsi dalam kalimat hanya butuh satu kali saja. Tapi kalau la nafi pengen diartikan kayak la nafilil jinsi, harus muncul la nafi berkali-kali, lebih dari satu, 2 kali atau 3 kali. La bai'un, wala khullatun, wala syafaatun. 3 kali la-nya kan? Karena harus lebih dari satu. Kalau pengen la diartikan kayak la nafi lil jinsi. Bedanya itu yang prinsip. Terakhir yang lain silakan sementara yang tanyakan. Saya tanya, Ustaz. Boleh, silakan. Tadi diterangkan kalau isimnya la itu kalau di fathah itu meniadakan jenisnya ya Ustaz. La ilaha illallah. Betul, gitu wujud, ya. Betul, ya. Wujudnya, fisiknya. Betul. Tapi di satu lain kalau la bai'a bukan fisiknya ya, tapi kejadiannya gitu. Betul. Karena bai'a adalah isim mustaq. Mustaq kan perbuatan, meniadakan perbuatan. Betul. Kejadian. Karena ilaha isim jamid meniadakan wujud bendanya. Itu maksudnya. Ya. Nah, itu maksudnya. Ada yang selain itu enggak Ustaz lagi gitu. Artinya, maknanya. Selain meniadakan kejadian sama wujud, ada lagi yang lain enggak? Tidak ada. Huruf nafi, makanya kata nafi lil jinsi. Apa sih jinsi? Ismul jinsi. Apa jenis? Apa jinsi? Jenis sosok, jenis benda. Makanya isim jenis terdiri apa? Benda materi. Yang kedua isim jenis apa? Jenis-jenis angka. Jenis angka. Yang ketiga apa? Jenis kejadian. Yang keempat apa? Jenis warna. Makanya isim jenis kan banyak kan isim jenis itu. Ada jenis benda, jenis angka, jenis warna, jenis kejadian, jenis waktu. Isim jenis misalnya berbunyi apa? Januari, Februari. Isim apa? Isim jenis. Isim jenis loh ya, hati-hati ya. Bukan isim isim zaman, bukan loh ya tadi. Isim jenis. Januari, Februari, isim jenis. Ada lagi Senin, Selasa, Rabu. Isim apa? Isim jenis. Padahal nggak ada benda fisikal kan? Senin, Rabu kan nggak ada benda fisikalnya. Kan dimensi waktu kan, maka isim jenis bermuatan apa? Tercakup dalamnya dimensi ruang, dimensi waktu, dan dimensi benda materi, benda fisikal. Itulah, maka dinamakan la nafiyah lil jinsi. Meniadakan jenis waktu, meniadakan jenis benda, meniadakan jenis kejadian juga. Itu maksudnya. Nafiyah lil jinsi. Ada yang lain terakhir? Silakan. Sementara. Itu dulu ya, sementara ya hari ini ya. Nanti pertanyaan boleh jawab dalam grupnya masing-masing. Itu dulu sementara. Kalau sudah menjelang bentar maghrib, ini juga sopirnya mau nyampe rumah kayaknya ya, supirnya nyampe rumah. Masih jauh, Ustaz. Masih jauh ya. Masih jalan tol ya berarti ya.
Itu dulu ya, maaf nggak banyak-banyak hari ini, nggak lama. Kita coba lagi kajian umum hari Kamis besok malam. Turkalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin